Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebelum kita memasuki pembahasan yaitu tentang konsumsi dalam Islam, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Egy Alwitar Majaya. Nama saya Agusto. Baiklah, kita akan langsung memasuki pembahasan tentang konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian konsumsi dalam Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang ketiga, etika konsumsi dalam Islam. Yang keempat, tujuan konsumsi dalam Islam. Langsung pada bagian pertama, pengertian konsumsi dalam Islam, yaitu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen terutama muslim selalu dan harus didasar pada syariah Islam. Dasar perilaku konsumsi antara lain: yang pertama, terdapat pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87 sampai 88 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Yang kedua, terdapat pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Imam Bukhari yang berbunyi, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa kelebihan dan sikap sombong." Yang ketiga, terdapat pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudaranya Saitan, dan Saitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas." Nah, dari ketiga itulah dasar perilaku konsumsi dalam Islam. Selanjutnya yang kedua, yaitu prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal haram, komitmen dan konsekuensi dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yaitu ada 5. Prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, itu terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Oke, selanjutnya yang kedua, prinsip kebersihan. Yaitu bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia.
Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan itu, Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga terciptanya pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individu maupun sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, maksud dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yaitu Allah menyuruh kita yaitu supaya jangan berlebih-lebihan, berkonsumsi secara berlebih-lebihan, tapi sewajarnya saja. Lalu yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan oleh Allah karena kemurahannya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keanugerahnya bagi manusia sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanlah yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, itu tadi terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 96. Nah, selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seseorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, itu tadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Nah, selanjutnya tentang etika ekonomi dalam Islam dan tujuan konsumsi dalam Islam, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Konsumsi dalam Islam. Di bidang konsumsi, seseorang ketika melakukan atau ketika berkonsumsi harus memperhatikan cara yang digunakan dalam memperoleh barang dan jasa, yaitu harus dengan cara yang halal dan baik. Ya, artinya segala sesuatu berupa barang, jasa, ataupun rezeki yang didapati atau diproduksi harus baik dan halal. Ya, sebagaimana semata-mata sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, ketika kita melakukan kegiatan berkonsumsi pun, perlu setidaknya kita mengetahui ada 3 hal yang dasar yang perlu kita ketahui dalam berkonsumsi. Yang pertama, jenis barang yang dikonsumsi itu harus
halal dan baik. Kemudian yang kedua, manfaat dari barang yang dikonsumsi itu juga harus halal dan baik. Artinya, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, jumlah barang yang dikonsumsi tidak berlebihan, tidak juga kekurangan atau dalam tanda kutip kikir, yang mana dianjurkan untuk selalu dalam keadaan yang secukupnya. Nah, serta pula ini bagi mereka yang mampu dalam ekonomi itu diharapkan untuk mengikuti anjuran agama, melakukan kegiatan seperti memberikan zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Dan bagi yang mungkin dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu, ya harus menumbuhkan rasa untuk berpuas diri atau merasa cukup. Nah, itu dari etika konsumsi dalam Islam. Kemudian kita masuk ke tujuan konsumsi dalam Islam. Nah, tujuan konsumsi dalam Islam pada dasarnya ialah semata-mata sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Nah, artinya karena sesungguhnya seseorang ketika melakukan kegiatan konsumsi dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam beribadah kepada Allah, itu niscaya akan memperoleh pahala. Nah, selain daripada untuk sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, tujuan daripada teori konsumsi dalam Islam sendiri adalah yang pertama, untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, mewujudkan terjadinya kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kemakmuran diri, keluarga maupun orang-orang di sekitar kita dalam melakukan aktivitas dan pemerataan ekonomi. Kemudian yang keempat, tujuan dari konsumsi dalam Islam adalah agar meminimalisir terjadinya pemerasan terhadap sumber-sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Dan yang terakhir, yang paling sering juga dibahas di kelas, yaitu agar negara lebih memperhatikan masyarakat negaranya yang kurang mampu atau dalam tanda kutip miskin. Jadi mungkin sedikit banyaknya yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pembahasan dari kami. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.